107 terjebak. Entah kenapa hati Lilian tak karuan. Sedari Elvano dan Hendra pergi dia masih terlihat biasa-biasa saja. Tapi entah mengapa hatinya terasa sesak. Udah 1 hari berlalu, kapan kau akan kembali Pak Tua? Gumanya dalam hati sambil memperhatikan wajah nyonya besar Beethoven itu sedang menikmati makanannya di atas meja, di dalam ruangan Belva. Sedangkan Belva dia tertidur karena tadi dokter memberikan dia obat. Efek obat itu membuat wanita itu tertidur. Lily, makanlah kau juga harus mengisi perutmu. Ucap Raina kepada Lilian. Iya nyonya. Ucap Lilian mencoba menutupi kecemasannya. Ada apa? Ucap Raina yang melihat raut wajah Lilian seperti menyimpan sesuatu. Tidak apa-apa nyonya, aku hanya khawatir kau belum ada tidur sedari kemarin, itu sangat berpengaruh untuk biji kadal airmu. Ucap Lilian. Aku merindukan kadal airku, ucap Raina dengan sendu. Aku hanya ingin bekicot tua itu kembali nyonya gumanya dalam hati. 1 jam berlalu, Raina masih saja menikmati makanan dan cemilan kesukaannya. Makanlah yang banyak nak. Ucap Gyozak kepada Raina. Aku sudah makan cukup banyak paman. Jawab Raina. Kalau begitu, nyonya istirahatlah. Jika kau tidak tidur kau akan mengalami dehidrasi kembali. Dan itu membahayakan kandunganmu. Kau lupa aku tidak bisa tidur tanpa roti sobek, ucap Raina kepada Lilian. Seorang dokter datang kembali untuk memeriksa keadaan Belia dan juga termasuk Raina. Belva yang diperiksa pun dia meminta agar selalu dibangunkan karena dia ingin tahu penjelasan dokter mengenai dirinya. Dan juga adiknya. Sebagai dokter Belva juga yang membuat resep untuk dirinya sendiri. Kak, kau sudah bangun? Ucap Raina kepada Belva. Ya, aku ingin tahu perkembangan kesehatanmu. Ucap Belva kepada adiknya. Seharusnya kau memikirkan dirimu, bahkan kau harus full bed rest. Ujar Raina. Aku tahu, kau harus tidur Raina, lama-kelamaan imun dalam tubuhmu bisa melemah dan itu sangat berbahaya. Ucap Belva yang dalam keadaan terbaring. Mendengar ucapan kakaknya, Raina melirik Lilian. Lilian tersenyum kepada Raina. Kemudian melirik Gyozak. Nyonya kau yang berbicara aku tak berani menatapnya. Dia mirip sekali dengan Tuan Elvano. Bisik Lilian kepada Raina. Aku juga takut, bisik Raina. Minta Nona Belga yang mengatakannya. Tapi kalau kadal airku tahu bagaimana? Dia akan marah besar. Tenang nyonya, kita hanya perlu tutup mulut hehehe. Ucap Lilian. Kau betul, nanti kalau dia marah kita tinggal minta maaf. Kekeh Raina kepada Lilian. Melihat adiknya dan asisten pribadi adiknya itu Belva curiga. Apa yang kalian bahas, ucap Belva. ke-1. Itu Kak. Itu loh. Ucap Raina terbata. Ngomong tuyul kecil. Bisiknya kepada Lilian. Itu Nona. Nyonya Raina bisa tidur kalau dia menyentuh perut kotak-kotak Tuan Elvano. Jadi karena Tuan tidak ada, bagaimana pinjam perut kotak-kotak paman tampan itu? Bisik Lilian kepada Belva. Kata-kata Lilian itu membuat Belva terkejut, matanya langsung menatap tajam ke arah 2 gadis tengil itu. Shit! Kalian gila! Atau memang kalian sudah gila? Tapi aku tidak bisa tidur, Kak. Rengek Raina kepada Belva. Tidak! Ketus Belva. Baiklah kalau begitu aku mau lihat punya para pengawal, ucapnya dengan santai. Lama-lama otakmu harus dicuci Raina, ucap Belva dengan kesal kepada adiknya. Sayang, ada apa? Mengapa kau marah-marah? Ucap Gyozak sedari tadi bingung dengan pembicaraan ketiga gadis itu. Entahlah, Dedi ingin sekali aku mencekik leher mereka. Sinis Belva. Kakak aja yang gak bisa diajak kerja sama, balas Raina. Aku akan menghubungi suamimu, dan kau gadis pendek ini pasti idemu. Lilian tak berani menatap wajah Belva,
dia hanya bersembunyi di balik tubuh Raina. Sudahlah, aku lelah. Lily bawa aku ke kamar dan minta pengawal untuk membelikanku boneka kadal air yang besar. Ucapnya kesal menatap kakaknya. Dan Anda Nyonya Belva, tidak perlu Anda melaporkan pada suamiku. Masalah ini selesai dan aku tak akan pernah memikirkan ide itu. Ketuanya kepada kakaknya. Lilian membantu Raina untuk keluar ruangan itu. Melihat itu Gyozak tak mengerti apa yang terjadi dengan mereka. Udah mengapa kalian jadi berantem? Biar paman bantu. Tidak perlu paman, kau masih terluka, ucap Raina kepada Gyozak. Tidak apa-apa, ayo keliling taman, mungkin saat kau melihat tanaman dan tumbuh-tumbuhan di luar, mungkin dengan begitu kau akan lebih tenang. Tapi suamiku melarangku untuk keluar dari rumah sakit paman, dan aku harus menuruti ucapannya. Dia bilang di luar sana banyak orang yang sedang mengincarku. Ucap Raina kepada Gyozak. Ayo, kau akan aman denganku. Rumah sakit ini dalam pengawasan ketat Yakuza, jadi kau akan aman. Ucap Gyozak. Benarkah? Baiklah kalau begitu Lilian bawa aku ke sana. Ucapnya berbinar bahagia. Kini Elvano telah berhasil membawa Jack dan mominya Salsa keluar dari gedung yang akan segera hancur itu. Elvano bertemu dengan Salsa dan Liana. Liana membantu Elvano yang menggendong Nina, sedangkan dari kejauhan Salsa sudah berlari mendekat ke arah sosok yang membuat dia merasa sesak. Salsa yang melihat suaminya terkapar tidak sadarkan diri pun menangis terisak. Dan dengan cepat mereka membawa Jack dan Nina ke rumah sakit. Daven dan mominya Liana pun kemudian menyusul datang. Di mana Hendra? Ucap Elvano kepada Daven. Dia masih di sana. Dia membantu kami menghalau musuh. Dia mengatakan agar aku membawa mama lebih dulu. Ucap Daven menjelaskan. Elvano melirik jam tangannya, hanya tertinggal 3 menit lagi. Sial! Aku takkan memaafkanmu bekicot tua jika kau tak kembali. Geram Elvano, dia berjalan menuju gedung itu kembali untuk menemui asisten pribadinya itu. Namun baru beberapa langkah dari gedung itu terdengar ledakan keras. Elvano yang mendengar itu dia semakin cepat berlari ke arah gedung itu. Namun lagi-lagi gedung itu mengeluarkan ledakan keras. Saat Elvano ingin masuk dari pintu gedung itu, keluar api yang sangat besar. HNNNNDDDDDRA! Teriak Elvano, namun saat Elvano ingin masuk, Alex menarik pria itu. Kau gila, itu api! Kau akan mati bangsat! Shit! Lepaskan aku! Asisten pribadiku ada di dalam, bagaimana bisa aku membiarkannya? Ucap Elvano, kini matanya mulai memerah. Bagaimanapun Hendra adalah sosok yang selalu ada di sisinya selama ini. Mulai dari kecil hingga sekarang. Jika kau masuk, kau juga akan ikut terkena ledakan itu. Ingat, Raina sedang mengandung anakmu. Ucap Alex mencoba menahan Elvano. Saat Alex menyebutkan nama istrinya Elvano, Elvano langsung tersungkur di depan gedung itu. Hai Hendra, bangsat! Teriak Elvano kini dengan hati yang sangat sakit. Awas, aku harus melihatnya. Dia harus pulang denganku. Dia mengatakan akan segera menikahi tuyul kecilnya. Ucap Elvano menangis. Elvano tidak pernah menangisi apapun selain kematian ibunya. Dan semua yang menyangkut Raina. Tapi kali ini Elvano menangisi asisten pribadinya itu. Kita akan mencari Hendra, tapi kita harus berhati-hati. Lihat, lambat laun bangunan itu jatuh dan jatuh ke dalam jurang. Ucap Alex. Apa yang terjadi? Ucap Daven yang baru saja sampai. Mana Hendra? Ucap Daven kepada Alex dan Elvano. Elvano tak menjawab apapun, namun pandangannya tetap mengarah ke gedung yang terus mengeluarkan api. Elvano tersungkur ke tanah, menatap setiap kobaran api. Tak kuasa melihat ke arah gedung. Dia langsung berdiri, berlari ke arah gedung itu. Melihat itu Alex kembali menariknya. Kau gila! Ingat istrimu! Ucap Alex kembali. Biar aku yang kesana, ucap Daven kembali.
Kalian berdua gila! Kalian lupa istri kalian berdua sama-sama sedang mengandung bangsat! Teriak Alex. Tapi ini semua salahku. Harusnya aku tak membiarkannya sendiri menghadapi William. Ucap Daven tak kuasa melihat pengorbanan Hendra. Elvano merasa dari sakunya telepon genggamnya bergetar. Ada 50 panggilan tidak terjawab dari istrinya. Ingin rasanya dia segera kembali ke Italia untuk menemui istrinya, tapi dia tidak bisa meninggalkan Hendra yang entah kini dia masih hidup atau tidak. Di satu sisi, Lilian sedang mendorong kursi roda Raina, ditemani oleh Gyosak. Namun Lilian berhenti sejenak, dia menatap bunga mawar yang masih kuncup itu, namun bunga itu mulai layu. Dia mencoba memetik bunga mawar itu, namun duri pada bunga itu melukai jarinya. Ah, pekik Lilian pelan. Tangannya terluka akibat duri bunga itu. Tuyul kecil! Ucap Raina mengagetkan Lilian. Astaga, Nyonya, kau mengagetkanku. Tanganmu terluka, bodoh. Lagi pula kau dan Bekicot tua itu sama-sama menyukai bunga mawar sepertinya. Di Taman Beethoven Bekicot itu punya bagian khusus untuk bunga mawarnya. Bahkan dia tetap mencintai bunga itu sekalipun bunga itu melukainya. Nyonya, bisakah kau menelpon Tuan? Aku berfirasat tidak enak kepada Pak Tua itu. Kau sedari tadi cemas apa karena memikirkannya? Ucap Raina kepada Lilian. Lilian hanya mengangguk mengatakan iya kepada Raina. Kita akan menghubunginya sebentar lagi. Kita berkeliling dulu ya. Aku mulai merasa ngantuk. Guman Raina. Baik, Nyonya. Jawab Lilian yang masih terlihat sangat cemas. Jangan khawatir, Lili. Hendra akan baik-baik saja. Ucap Raina kepada asistennya itu dengan lembut. Next turn. Bab 108 tak bisa jauh. POV Lilian. Raina terlihat mulai mengantuk. Sepanjang berkeliling dia selalu berbicara dengan Gyosak. Gyosak yang melihat gadis itu mulai memejamkan matanya memilih untuk menggendong tubuh Raina. Raina yang diperlakukan layaknya putri oleh Gyosak, dia merasa bahagia. Sosok ayah yang tak pernah dia dapat, tapi hari ini Gyosak memberikannya. Gyosak dalam keadaan pundak masih dalam pemulihan namun, dengan sangat lembut Gyosak mendorong kursi roda Raina sebelum gadis itu tertidur. Gyosak memperhatikan wajah Lilian yang sangat terlihat cemas, sambil memegang infus Raina. Wanita itu tak bisa menyembunyikan rasa takut dan khawatirnya. Apa yang kau pikirkan, nak? Suara bariton Gyosak kini memecahkan keheningan menuju ruangan tempat di mana Raina dirawat. Hah? Lilian bingung untuk berbicara dengan Gyosak. Tak perlu takut. Aku tidak akan memakanmu. Ujar Gyosak memecahkan keheningan, lamunan dan gugupan Lilian. Aku mencemaskan Hendra, Paman. Ucap Lilian pelan. Kau kekasihnya? Ucap Gyosak sambil meletakkan tubuh Raina yang baru saja tertidur. Hah? Tidak, aku hanya mengkhawatirkannya. Kau yakin? Ucap Gyosak sambil duduk di sofa yang ada di ruangan Raina. Lilian tidak menjawab apapun, dia hanya berdiam diri di sisi Raina. Kemarilah, nak, duduklah. Kau mirip sekali seperti putriku Liana. Jangan takut, anggap saja aku seperti dadimu. Ujar Gyosak dengan jiwa kebapaannya. Lilian hanya tersenyum kecut. Seperti ada kekecewaan dari ekspresi wajahnya ketika mendengar Gyosak mengatakan dirinya menganggap seperti dadinya. Paman jauh lebih baik seperti ini, dadiku bukanlah seorang pria yang pantas disebut dedi. Seorang dedi tidak akan menjual putrinya dan meminta dirinya untuk membunuh seseorang untuk membuatnya menjadi kaya. Ucapnya dengan geram sambil meremasi ujung bajunya. Gyosak yang melihat itu paham luka hati dari gadis kecil itu. Gyosak mengusap lembut kepala Lilian dengan lembut. Baiklah, aku paham, kalau begitu aku takkan menjadi dadimu. Sekarang katakan ada apa denganmu? Ucap Gyosak menatap gadis kecil itu. Aku mengkhawatirkan Hendra. Ucapnya dengan pelan. Mengapa kau mengkhawatirkannya? Kau kekasihnya?
Tidak, Paman, aku tidak kekasihnya. Terus? Aku tidak siapa-siapanya. Kau yakin? Aku yakin. Kau mencintainya? Tidak tahu. Kau yakin tidak mencintainya? Bagaimana jika dia gagal dalam perang nanti? Aku akan membencinya jika dia tidak kembali. Aku takkan pernah mau melihatnya lagi jika dia tak kembali. Atau aku akan memukulnya menjambaknya jika dia tak kembali, Paman. Ucapnya terus tapi dengan pandangan kesal seolah-olah jika Hendra tak datang. Berarti kau mencintainya, ucap Gyozak tersenyum. Hah? Tidak. Dia selalu ketus denganku. Dia selalu membuatku kesal. Kalau begitu bagaimana jika dia menemui wanita lain di sana? Ah, Paman, kau membuatku semakin kesal Lilian. Sekarang teleponlah dia, katakan kau merindukannya dan segera kembali. Senyum Gyozak kepada Lilian. Aku takut dia menganggapku wanita rendah. Jika dia berani menganggapmu seperti itu, aku akan membunuhnya. Sekarang hubungilah. Ucap Gyozak kepada Lilian. Aku takut mengganggunya. Hubungi saja. Lilian mengambil telepon genggam Raina. Aku tak punya telepon genggam, Paman. Aku akan menggunakan telepon genggam Nyonya. Kenapa kau tidak membelinya? Aku dilarang memiliki telepon genggam, Paman. Lucas Mora masih mengincarku. Jadi Tuan Elvano melarangku untuk sementara ini. Lilian membuka telepon genggam Raina. Dia mencari nomor telepon Hendra. Saat mengetik nama Hendra, namun dia tak menemukan nama Hendra. Bagaimana? Ucap Gyozak kepada Lilian. Nomornya tidak ada, Paman. Telepon saja Elvano, mereka pasti sedang bersama. Aku tak berani jika menelponnya. Telepon saja. Aku yang akan berbicara. Ucap Gyozak. Mendengar itu Lilian merasa senang, setidaknya dia bisa berbicara dengan bekicot tua itu. Lilian mencoba menelpon Elvano namun tidak ada respon apapun. Kini Elvano terus menatap ke arah gedung yang hancur itu. Aku harus ke sana. Kalian pergilah jika tak ingin membantuku. Teriak Elvano. Kita akan ke sana, tapi tenangkan dirimu. Ucap Alex kepada Elvano. Aku tak bisa menunggu terlalu lama. Teriak Elvano. Lagi-lagi telepon genggam Elvano berdering. Ah! Teriak Elvano bingung. Perang sudah selesai, seharusnya mereka kembali membawa musuh-musuh yang memang sengaja dibawa untuk diberikan pelajaran. Halo sayang. Ucap Elvano berusaha tidak panik menjawab telepon genggam istrinya. Maaf Tuan, ini saya Lilian. Di mana istriku? Ucap Elvano dengan cepat. Nyonya masih tidur Tuan. Dia baru saja tertidur sejak Tuan pergi. Nyonya belum tidur karena menunggu Tuan. Oh. Terus ada apa kau menelponku? Ujar Elvano kembali. Han. Itu Tuan. Itu apa Lilian? Katakan dengan jelas. Suara Elvano sedikit meninggi. Aku ingin berbicara dengan Hendra, ujar Lilian pelan. Mendengar itu Elvano sadar. Jika saat ini Hendra ada yang menunggunya. Berbeda dengan setiap harinya. Tuan. Ucap Lilian memanggil kembali Elvano. Elvano masih tetap diam. Tuan, mengapa Anda diam? Di mana bekicot tua itu? Ucap Lilian kembali. Hendra? Hendra, kenapa Tuan? Mengapa kau tak menjawabku? Ucap Lilian kembali. Tenanglah Lilian, aku akan membawa bekicot tuamu kembali. Maksudnya? Membawa kembali? Tenanglah, dan tetaplah menunggu, aku akan mencari Hendra. Tuan! Katakan di mana Pak tua sialan itu? Histeris Lilian. Maafkan aku. Ucap Elvano mematikan telepon genggamnya. Dia tahu saat ini Lilian pasti mengkhawatirkan Hendra. Elvano kembali memasukkan kembali telepon genggamnya ke kantongnya. Hendra, bangsat! Kau harus pulang! Aku tak ingin tuyul kecil itu membunuhku, bangsat! Gumanya dalam hati mengingat bagaimana Hendra ingin menikahi tuyul kecil itu.
Tuan! Tuaan! Tuaan! Teriak Lilian histeris, namun sambungan telepon genggam itu terputus kala Elvano menutup telepon itu secara sepihak. Lilian mundur beberapa langkah, kemudian dia duduk terjatuh tepat di dekat lemari kecil di samping kasur tempat Raina tertidur. Telepon genggamnya terjatuh dari tangannya. Giosak mendekati gadis itu. "Ada apa, nak?" ujar Giosak kepada Lilian. Lilian tak menjawab apapun, namun pandangan wanita itu sangat sendu. Ada suatu ketakutan yang lagi-lagi dia dapatkan. Bagaimana tidak, Hendra sosok pertama yang dia temui dan yang membuatnya nyaman. "Paman, mereka akan pulangkan? Bekicot itu akan pulangkan? Katakan padaku." Ucap Lilian menangis memegang lengan Giosak dengan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat cemas. "Tenanglah, nak, mereka akan kembali. Katakan padaku, Paman, mereka akan pulangkan? Mereka akan membawa bekicot tua itu, kan?" Tuan Elvano mengatakan dia akan mencari Hendra. Itu tandanya bekicot itu dalam masalah. Ujar Lilian dengan mata memerah. "Paman, tolong katakan kalau bekicot itu akan kembali. Aku hanya memilikinya. Dia berjanji akan mencarikan orang tuaku dan akan menikahiku. Tolong katakan kalau dia akan kembali dan akan menepati janjinya." Ucap Lilian tak bisa menahan tangisnya. Namun Giosak tak bisa memberikan janji apapun. Karena jika dia mengatakan itu, mungkin wanita itu bisa semakin terluka. "Tenanglah, nak, aku akan menghubungi Alex. Aku akan menanyakan siapa yang terjadi. Tolong jangan menangis." Ucap Giosak tak tega dengan wanita kecil itu. "Kalau bekicot itu tidak kembali, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti dulu. Aku akan berdiri di tengah jalan dan berharap dia menabrakku seperti dulu. Melarangku untuk bunuh diri. Aku ingin bertemu dengannya. Aku tak peduli jika setiap harinya dia ketus denganku. Aku tak peduli jika harus jadi asisten Nyonya Raina asalkan aku bisa bersamanya. Katakan paman bekicot itu akan kembali." Rainanya menangis. "Tenanglah, nak, semua akan baik-baik saja." "Tidak! Semua tidak akan baik-baik saja jika Pak Tua sialan itu tak di sampingku. Aku hanya membutuhkannya. Dia harus menepati janjinya akan menikahiku." Tangisnya pecah. Giosak khawatir jika Lilian terus menangis maka Raina akan terbangun. Ibu hamil itu juga harus beristirahat. Giosak memeluk tubuh Lilian dengan erat. Dia tahu betapa hancurnya hati Lilian. "Paman, aku tak bisa hidup tanpanya. Karenanya aku masih bisa ada di sini." Bekicot tua itu yang membuatku merasa hidup kembali. Cuman dia satu-satunya yang mengerti aku. Tangisnya dalam pelukan Giosak. Lilian terus menangis dalam pelukan Giosak sampai gadis itu tertidur. Melihat gadis itu tertidur, Giosak menggendong tubuh Lilian agar bisa berbaring dengan nyaman. Memasukkan ke dalam kamar yang terhubung dengan Raina, karena memang sengaja untuk menjaga gadis itu. "Bekicot tua, aku mencintaimu. Please jangan pergi." Ucap Lilian mengigau dalam tidurnya dengan mata sembab. Kini Elvano dan Alex kembali ke dalam gedung itu. Sedangkan Davan membawa Layla untuk ke rumah sakit di mana Jack dan Nina dibawa. Dua manusia tampan itu kini memasuki reruntuhan bangunan itu. Alex tahu untuk mencari Hendra di keruntuhan itu sangat sulit. "Hendra aaah!" teriak Elvano berharap Hendra menjawab. "Hendra Kis Christian!" panggil Elvano dengan nama lengkap pria itu. "Sialan! Jika kau pergi dengan cara seperti ini, aku akan sangat membencimu, bangsat. Aku akan menikahkan tuyul kecilmu itu dengan pria lain!" teriak Elvano. "Bagaimana kalian menemukan tanda-tanda bekicot sialan itu?" teriak Elvano kepada pengawalnya. "Belum, Tuan," ucap para pengawal. "Berhati-hatilah, aku merasa masih banyak bom yang tertanam di dalam sini," ucap Alex kepada semua. "Hendra! Sialan! Kau membuatku frustasi, bangsat! Di mana kau?"
Bersuaralah bekicot tua Aa. Istrimu akan memarahiku jika kau tak ikut pulang. Bagaimanapun kau sangat diperlukan untuk soal makanan. Jika kau tak menjawabku, aku akan membuat seluruh lemari pendinginmu dengan sayuran. Teriak Elvano frustasi. Hendra Aa! Baiklah kau tak menjawabku bangsat. Aku akan nikahkan Lilian dengan Zei, bagaimana? Baiklah kau memilih Daem, rupanya sialan. Sekarang kau akan kehilangan tuyul kecilmu itu. Ucap Elvano terus mencari kesetiaan sisi ruangan yang runtuh, berharap pada pergerakan atau mukjizat jika Hendra akan kembali bersamanya. Tutua anak aku, Didi, sini. Aku masih ingin menikahi tuyul kecil itu. Teriak Hendra terbata. Setat, kau dengar itu? Ucap Alex kepada Elvano. Dengar apa? Ketus Elvano frustasi. Shit! Makanya kau berhentilah berteriak bangsat. Tutuaan kakak adalah air. Teriak Hendra yang ternyata dia terjebak di reruntuhan, membuat bagian paha sampai kakinya tertimpa reruntuhan batu. Bayakicot tua, kau belum mati. Ucap Elvano tersenyum, kemudian dia berlari ke arah Hendra. Apa kau membenciku, Haa? Telung ini membuat kakiku sakit. Ujar Hendra. Elvano melihat Hendra yang tertimbun, tanpa menunggu lama dia mengangkat setiap batu yang menimpa Hendra. Dengan semua tenaganya Elvano lakukan agar melepaskan Hendra dari bebatuan itu, tanpa disadari dari matanya menetes air mata. Hendra memperhatikan ekspresi Elvano. Tuan, kau menangis? Ucap Hendra kepada Elvano. Tidak, aku tidak menangis. Ucap Elvano langsung menyadari air matanya terjatuh. Dengan kasar dia menghapus air matanya. Tetapi itu kau menangis. Cuy, aku tidak menangisimu. Aku hanya merindukan istriku. Semua karena musialan aku jadi telat kembali bertemu monyet kecilku. Katakan jika kau gengsi tuan dan takut kehilanganku, ucap Hendra terharu dengan kepedulian tuan kadal air itu. Dia pikir selama ini Elvano hanya menganggap dirinya biasa. Diamlah! Aku akan menghajarmu saat kau lepas nanti. Kau membuatku malu bangsat. Menghabis pria seperti itu saja kau tak becus. Ucap Elvano terus sambil menggeser bebatuan itu dibantu Degan Alex dan pengawal lain. Aak, ucap Hendra kala baru itu berhasil dia ambil dari kakinya. Tutuaan aku tak bisa berjalan, kakiku sangat sakit. Oh Ghost, kau membuatku menderita bangsat. Hei kalian, bawa dia. Ucap Elvano kepada pengawalnya. Alex hanya menggelengkan kepala kala mendengar perdebatan dua manusia itu. Kini Hendra dibawa ke rumah sakit di mana Jack dan semuanya ditangani. Next time.